Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bilkis Numarhamah dengan NIM 12570100068. Di sini aku mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok aku, yaitu mengenai metode mempelajari sesuatu dari buku. Baik, teman-teman semuanya, untuk bisa memahami isi sebuah buku secara mendalam tanpa rasa lelah dan sia-sia, kita perlu sepakat teman-teman bahwa setiap buku memiliki jiwa dan strukturnya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan cara membacanya. Maksudnya, kita tidak bisa menyamakan cara membaca antara buku A yang merupakan buku sejarah dengan buku B yang merupakan buku numerikal, yaitu buku matematika dan sebagainya. Dengan mengklasifikasikan buku ke dalam beberapa kategori, justru itu merupakan solutif yang cerdas gitu, karena kita bisa memilih pendekatan mana saja yang paling tepat gitu, dan menghemat energi pikiran dan menjaga proses belajar agar tetap menyenangkan. Oleh karena itu, kami mengklasifikasikan metode membaca berdasarkan buku ke dalam 3 kategori utama buku, yaitu yang pertama yaitu kategori buku tekstual seperti buku sejarah, sains, astronomi dan sebagainya. Yang kedua yaitu buku numerikal, yaitu buku yang membahas mengenai rumus-rumus seperti matematika, fisika dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu buku fiksi atau buku self improvement, novel dan sebagainya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu buku tekstual. Apa sih buku tekstual? Buku tekstual itu tuh buku yang berisi teori gitu. Jadi kebanyakan buku tersebut itu tuh dibangun dalam teks yang sangat panjang gitu teman-teman. Contohnya apa? Contohnya buku sejarah, astronomi dan sebagainya. Di sini aku membaginya ke dalam 4 struktur, yaitu yang pertama pra membaca, dan yang kedua yaitu tahap membaca aktif, yang ketiga yaitu tahap pasca membaca, dan yang keempat yaitu tahap tips, yaitu ini teman-teman, ini lebih ke tips sih, yaitu kesehatan mental. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap pra membaca. Di sini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama yaitu membaca pendahuluan untuk memahami tujuan buku. Maksudnya di sini kita harus meresapi pendahuluan, karena biasanya di dalam pendahuluan tersebut itu tuh terdapat rumusan masalah, urgensinya, serta kemana nih arah tujuan buku tersebut ditulis gitu. Yang mana itu tuh sangat penting gitu kita pahami pada buku tekstual. Nah, tipsnya, karena biasanya alinea pertama atau paragraf pertama itu tuh membahas kata pengantar ya, puji syukur dan sebagainya. Jadi kita bisa lewati gitu dan langsung ke alinea kedua dan seterusnya, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu pilih bab yang paling penting sesuai kebutuhan. Maksudnya, setelah kita membaca pendahuluan dari buku tersebut, pasti kita saat lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu kita mendapati daftar isi ya. Nah, di daftar isi terdapat subbab-subbab yang memuat di dalam buku ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memulai dengan memilih bab yang paling penting gitu. Seperti materi yang ingin kita pelajari atau bab yang sekiranya tuh urgent gitu. Kayak bab yang bakal keluar di ujian. Nah, kenapa? Karena di awal pasti semangat kita tuh masih 100% ya teman-teman. Jadi kita tuh menggunakan semangat yang 100% itu tuh untuk langsung menguasai bab-bab penting terlebih dahulu gitu, sebelum kehabisan tenaga di tengah jalan. Contohnya misalnya bab penting itu tuh yang akan keluar saat ujian tuh bab 3 dan bab 4. Kita tuh tidak mau menyia-nyiakan energi kita yang full itu tuh di bab 1 dan bab 2 gitu. Jadi kita tuh menguasai bab 3 dan bab 4 terlebih dahulu gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu melihat rangkuman atau kesimpulan terlebih dahulu. Nah, khusus untuk buku tekstual biasanya ya teman-teman, di bagian akhir ya, itu tuh ada rangkuman atau kesimpulan di akhir. Nah, itu tuh akan memberi gambaran besar gitu ya. Apalagi ini kan buku tekstual ya, pasti banyak teksnya ya teman-teman. Kayak kita langsung masuk ke bab isi tuh, subbab isi tuh kayak capek ya teman-teman ngelihatnya juga. Nah, kita bisa melihat gambaran besarnya itu tuh di
kesimpulan itu di bagian akhir babnya terlebih dahulu. Nah, nanti kita masuk deh ke yang bab detailnya. Nah, jadi nanti baru masuk ke subbab-subbab isinya. Lalu yang keempat yaitu belajar di tempat yang terang dan nyaman. Di sini ya, teman-teman, kita tuh disarankan gitu untuk belajar di tempat yang terang, karena itu tuh bisa meningkatkan fokus kita, dan belajar di tempat yang nyaman. Tentu ya, kondisi sekitar juga sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan tempatnya ya nyaman, ya kita juga pasti enjoy ya belajarnya. Lanjut, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap membaca aktif. Nah, di sini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu mulai dari subjudul untuk mengetahui fokus materi. Maksudnya gimana? Kita bisa membaca dulu judul subbab agar pikiran kita tuh punya jangka fokus sebelum tenggelam pada paragraf-paragraf yang panjang. Lalu yang kedua yaitu gunakan stabilo dengan kode warna. Nah, untuk pembelajar visual ya, yang mengandalkan gambar ya atau warna tuh, ini ada tipsnya gitu, yaitu dengan sistem kode warna pembelajar visual menggunakan teori Park-Neil-Fleming. Nah, teman-teman, teori ini tuh menggunakan teknik color code highlighting. Contohnya gimana? Kita tuh bisa menyiapkan 3 warna stabilo yang berbeda dengan fungsi yang tetap. Contohnya kuning untuk definisi, hijau untuk contoh, oranye untuk kata kunci. Nah, bagi pembelajar visual, ini tuh membuat teks itu tuh tidak monoton gitu. Jadi otak mereka tuh tetap fokus gitu. Nah, selanjutnya itu buat singkatan mind map atau doodle agar lebih mudah dipahami. Maksudnya gimana? Kita bisa membuat asosiasi unik. Setelah kita meng-highlight ya, kita bisa menulis ulang. Nah, di sini kita bisa menulis ulang dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu singkatan. Nah, kita bisa menggunakan singkatan familiar gitu atau jembatan kedelai gitu untuk mengingat istilah yang rumit. Misalnya kayak istilah yang rumit kita singkat jadi upin ipin misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mind map. Karena ini buku tekstual, yang mana buku tersebut itu kaya akan teksnya ya. Pasti pasti yang kita pelajarinya juga akan semakin banyak gitu ya, teman-teman. Nah, disinilah fungsi mind map tersebut, yaitu untuk memetakan materi-materi yang banyak itu gitu. Sehingga kita tuh bisa melihatnya tuh secara lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga yaitu doodle. Nah, di sini teman-teman untuk mempelajari visual bisa digunakan ya gambar doodle seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tahap pasca membaca. Di sini uji pemahaman dengan kuis, misalnya menggunakan AI. Nah, teman-teman biasanya buku tekstual contohnya sejarah itu ya, kalau misalnya mungkin untuk tingkat pembelajaran sekolah ya, biasanya itu di akhir tuh suka ada kayak latihan bab 1 gitu, latihan bab 2 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah mempelajari bab 1 ya, kita tuh bisa lanjut, dianjurkan banget ya untuk langsung mengerjakan latihan tersebut, karena materi yang kita pelajari tuh masih fresh gitu ya. Itu juga dengan kita mengisi kuis gitu ya, atau misalkan mengisi soal tersebut, itu tuh membantu kita tuh merecall materi tersebut. Kalau misalkan bukan merupakan buku sekolah ya, jadi kayak di akhirnya tuh nggak ada kayak latihan soal ya, kita bisa memasukkan tuh materi-materinya tuh ke AI dan minta bantuan AI gitu ya untuk dibuatkan soal, teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu istirahat dan beri self reward setelah mencapai target. Ini tuh perlu banget ya, teman-teman, karena otak kita tuh pasti butuh istirahat ya, teman-teman. Otak kita tuh gak bisa terus-terusan dipaksa kayak untuk memahami sesuatu, apalagi kita tuh udah lama gitu belajarnya tuh, mungkin kayak udah 4 jam 5 jam
tanpa istirahat, nah otak kita tuh pasti ada lelahnya juga teman-teman. Jadi otak kita tuh perlu di refresh kembali, perlu di recharge kembali gitu dengan istirahat dan memberikan self reward. Self reward di sini tuh diberikan setelah mencapai targetnya itu bebas ya teman-teman. Targetnya itu dibuat atas kemampuan diri kita ya teman-teman. Jadi jangan kayak self rewardnya tuh ada self reward, tetapi kayak self rewardnya tuh kayak kalau misalkan udah memahami bab 1 sampai bab 5 kan itu kayak wah banget ya teman-teman. Itu juga kayak ngebuat otak kita juga gak fokus ya. Jadi buatlah kalau misalkan mampu mah ya gak apa-apa. Jadi di sini itu tuh kayak buatlah target belajar itu tuh sesuai kemampuan diri kita gitu. Kalau aku biasanya kayak kalau misalnya udah mempelajari bab 1 baru dikasih self reward gitu teman-teman. Jadi satu bab selanjutnya itu diskusikan atau ajarkan kembali materi kepada teman. Nah menurut aku setelah kita paham ya materinya dan kita setelah mencoba latihan soalnya, itu tuh penting untuk merecall kembali materi tersebut. Nah menurut aku cara terbaik untuk merecall materi tersebut yaitu dengan berdiskusi bersama teman-teman kita. Karena yang pertama dengan berdiskusi dengan teman-teman kita tuh kita mendapatkan insight yang baru, terus mendapatkan sudut pandang yang baru juga. Lalu yang kedua yaitu mengajarkan. Menurut aku metode paling efektif itu tuh mengajarkan kepada teman kita gitu. Kalau misalnya kita ngebuat sesuatu kalau misalnya kita sudah mempelajari suatu materi, misalnya suatu materi A, kita mau ngajarin ke teman kita, ya pasti kita berpikir gitu ya, gimana caranya ini materi itu tuh bisa sampai ke teman kita dan teman kita paham gitu ya. Gitu kan teman-teman? Nah, pasti otak kita tuh harus berpikir gitu, cara terbaik, cara sesederhana mungkin gitu untuk bisa materi ini tuh tersampaikan ke teman-teman kita dan teman-teman kita paham. Nah, karena otak kita tuh kayak mendorong kita tuh untuk mencari jalan termudah gitu ya dalam menyampaikan suatu materi itu, jadi kita tuh semakin terlatih gitu teman-teman. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap kesehatan mental. Ini sebenarnya mungkin tips ya teman-teman. Yaitu yang pertama yaitu beristirahatlah saat mulai jenuh. belajar itu diharuskan ya, diwajibkan, sebagaimana kata Rasulullah, kayak belajar itu tuh dari kita hidup ya sampai akhir hayat gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu tahu gitu kapasitas diri kita teman-teman. Jangan sampai kita belajar terus-terusan tuh sampai mungkin sakit ya teman-teman. Soalnya kayak kalau misalnya kita sakit ya, kan buat belajar lagi tuh susah gitu ya teman-teman, sulit ya. Jadi tetap jaga kesehatan diri kita. Lalu yang kedua yaitu cari dukungan dari teman agar semangat belajar tetap terjaga. Biasanya kalau misalkan guru kita, dosen kita tuh ngasih berbagai materi, berbagai tugas dalam satu waktu gitu ya teman-teman, pasti kita tuh kayak capek gitu ya, kayak udah gak semangat duluan. Nah kita tuh bisa sharing ya ke teman-teman kita gitu, atau misalnya kayak kerja kelompok, atau misalnya kita bisa minta dukungan nih ke orang tua kita, kayak minta dukungan secara emosional, atau misalnya bisa sebagai pengingat gitu teman-teman, kayak mah pah gitu, ingetin teteh untuk belajar ini gitu. Nah seperti itu juga membantu kita tuh agar tetap rileks ya teman-teman, dan ngerasa kita tuh masih terhubung ke dunia luar gitu, meskipun kayak kita tuh masih ngerjain tugasnya tuh kayak dari pagi sampai malam gitu. Lalu selanjutnya yaitu buku numerikal. Buku numerikal di sini yaitu buku yang memuat berbagai rumus di dalamnya, seperti buku matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Nah, di sini seperti buku tekstual yang tadi ya, dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pramembaca, membaca aktif, pasca membaca, kesehatan mental. Nah, sebenarnya untuk tahapan ini tuh masih sama saja ya teman-teman. Tetapi yang bedanya ini pada tahap 1 yaitu pramembaca, poin ketiga yaitu jangan langsung melihat jawaban atau rumus akhir. Nah, untuk buku tekstual sangat dianjurkan untuk melihat halaman akhir suatu bab gitu, karena di sana
terdapat kesimpulan atau rumus gitu kan. Terdapat kesimpulan gitu sebagai gambaran besar kita dalam memahami materi tersebut. Sedangkan untuk buku numerikal mungkin ada ya yang memuat kesimpulan. Nah itu tuh saat kita membacanya tuh kayak udah pusing duluan, soalnya kita mempelajari hal yang baru. Dan numerik itu tuh ya susah ya teman-teman, kayak kita melihat simbol yang baru, terus kayak banyak banget materinya tuh, malah bikin kita ke pressure duluan gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi sebisa mungkin dihindari ya teman-teman. Selanjutnya untuk tahap membaca aktif itu tuh masih sama juga, tandai dan tulis ulang rumus, terus gunakan singkatan dan sebagainya. Tahap pasca membaca juga sama, kayak langsung mengerjakan latihan soal agar kita lebih terlatih ya teman-teman. Nah menurut aku untuk buku numerikal sangat ditekankan ya untuk langsung mengerjakan latihan soal setelah belajar. Lalu mungkin untuk yang tahapan keempat yaitu kesehatan mental. Di sini ada tipsnya, yaitu jangan memendam rasa tertekan atau kewalahan. Kita yang jurusan numerik ini seperti matematika, fisika, kimia pasti mempunyai tekanannya tersendiri gitu. Karena apa? Karena kita tuh kalau misalnya ngerjain soal tuh ya jawaban matematika tuh cuma satu teman-teman, dan itu tuh harus, dan maksudnya kayak gimana, absolut gitu ya. Jadi kayak jawabannya itu ya satu gitu. Kalau misalnya kita salah, ya salah ke bawahnya dan ya salah jawabannya, seperti itu. Nah jadi itu tuh ngebuat kita tuh pasti tertekan ya teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman juga mungkin pernah ngalamin kayak nangis sebelum ujian, atau misalnya kayak gelisah saat kuis dan sebagainya. Teman-teman di sini boleh kok, jangan memendam rasa tertekan dan kewalahan itu sendiri gitu teman-teman. Teman-teman boleh cerita ke orang-orang yang teman-teman percaya ya, seperti teman dekat, keluarga dan sebagainya. Menurut aku ya itu bakal membantu diri kita tuh jadi lebih rileks ya teman-teman, jadi lebih jadi lebih santai ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu cari dukungan dari teman atau orang terdekat saat diperlukan. Nah di sini kalau misalkan kita udah kewalahan atau misalkan kita udah tertekan ya, atau mungkin kita udah capek ya teman-teman, pasti kita tuh membutuhkan dukungan gitu. Dan pesan dari aku, mungkin kita tuh jangan takut untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat kita teman-teman. Gak apa-apa kok kalau misalkan kita ngomong kita gak sanggup, kita capek gitu ke orang-orang yang kita percaya. Kadang kayak satu kata dua kata dari mereka tuh ngebuat kita tuh mungkin gak menyelesaikan masalah ya, tapi ngebuat hati kita tuh jadi lebih adem lah teman-teman, jadi lebih enakeun gitu. Lanjut yang selanjutnya yaitu buku fiksi dan self improvement. Di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu tahap pra membaca aktif, dan pasca membaca. Di sini tahap pertama yaitu pra membaca, yaitu pendahuluan dan daftar isi dapat dilewati, khususnya novel. Soalnya biasanya di novel itu tuh kayak daftar pendahuluan dan daftar isi tuh bisa nge-spoiler gitu teman-teman. Jadi kayak kita menurunkan rasa penasaran lah teman-teman. Yang kedua itu jangan mengintip akhir cerita agar terhindar dari spoiler. Ya sama seperti tadi. Kalau misalkan kita langsung ke bagian akhir ya teman-teman, kan kalau misalkan buku tekstual, buku numerikal tuh kan memberikan hal yang positif ya kalau misalnya kita baca dari halaman terakhir suatu bab. Sedangkan kalau misalkan di buku fiksi ya malah kita kena spoiler teman-teman, jadi kita nggak penasaran lagi gitu. Nah yang kedua yaitu tahap membaca aktif. Di sini kita menikmati alur cerita secara berurutan. Yang kedua yaitu tandai kutipan atau pesan yang berkesan. Dan yang ketiga yaitu catat kutipan penting pada sticky notes atau jurnal. Biasanya di buku-buku fiksi seperti novel, cerpen dan sebagainya, dan buku self improvement itu tuh ada kata-kata yang ngemotivasi diri kita atau misalnya yang relate teman-teman, ya boleh kita catat gitu ya, dan kita tempel misalnya di mana, di buku, di kamar kita dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu tahap pasca membaca. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama itu terapkan nilai dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini mungkin kalau misalkan pelajaran ya pasti adanya di buku fiksi, buku novel dan sebagainya. Nah, kita kita tuh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita tuh mengulang kesalahan yang sama seperti tokoh yang kita baca gitu teman-teman. Dan di sini menerapkan nilai itu mungkin pada buku self improvement ya teman-teman, karena dengan kita menerapkan nilai setelah kita membaca buku self improvement, justru kita teh terindikasi berhasil gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu bagikan inspirasi atau diskusikan isi buku dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa membagikan inspirasi kayak catatan kecil tadi ya ke teman-teman kita yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, yang kedua yaitu diskusikan isi buku gitu. Nah, diskusikan isi buku ini seru teman-teman karena kita mendapatkan insight, pengalaman baru, terus kayak sudut pandang yang baru gitu, yang memperkaya nilai dan jiwa kita. Selanjutnya itu kesimpulannya yaitu kami mengklasifikasikan metode efektif ya untuk mempelajari sesuatu dari buku tuh dengan membaginya menjadi 3 kategori buku, yaitu tekstual, numerikal, dan fiksi atau self improvement, dengan 2 pendukung hasil diskusi, yaitu teori pengaruh lingkungan fisik serta teori modalitas belajar visual gitu. Selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupakan ya pesan aku yang tadi, kalau misalkan kita tuh boleh gitu ya meminta bantuan ke teman-teman kita, ke orang-orang terdekat kita, dan mungkin kita juga bisa memberikan bantuan, teman-teman bisa peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.